Hai sayang, ucap Risa saat membuka pintu dan melihat suaminya pulang. Wajar saja, selama ini Risa ditinggal oleh Bayu, suaminya yang bekerja sebagai supir truk antar provinsi. Pasangan muda ini sering berpisah sehingga menimbulkan rasa rindu yang tak tertahankan. Setiap suaminya pergi mengantar barang keluar kota, Risa selalu sendirian di rumah kecilnya. Sesekali juga ia pulang ke rumah orang tuanya agar tidak kesepian. Namun kini, di malam ini Bayu baru saja pulang dari pekerjaannya. Senyum manis istrinya menyambut ia saat masuk ke dalam rumah. "Sepi banget rumah ini," kata Bayu. "Kan biasanya juga, cuma kita berdua. Kita belum punya anak loh sayang," jawab Risa. "Oh iya ya, pantas saja sepi," balas Bayu yang kemudian merangkul istrinya dan masuk ke dalam rumah. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik terdengar dari perkebunan singkong di samping rumah mereka. Sinar bulan pun tampak redup tertutup oleh awan yang lumayan pekat saat itu. Namun kencangnya hembusan angin membuat hujan tak turun juga. Bayu duduk beristirahat di teras rumah setelah kelelahan melewati perjalanan panjangnya. Tubuhnya terasa pegal-pegal dan lemas. Kebetulan ia juga belum makan saat itu. Akan tetapi ia menolak makan saat Risa menawarkannya dengan alasan lelah dan ingin segera tidur. Akhirnya ia hanya minum secangkir kopi sambil menghabiskan sebatang rokok. Risa duduk menemani suaminya itu sambil bercerita kegiatan yang dilakukannya selama Bayu pergi. Begitu juga Bayu yang mendapat pengalaman baru selama perjalanan pulang pergi keluar kota. Sekitar pukul 22, Bayu meminta masuk rumah dan segera tidur. Risa segera menyiapkan kasur untuk tempat mereka tidur, merapikan spray dan mengatur posisi bantal. Ranjang mereka yang tak terlalu besar membuat Risa mampu melakukannya dengan cepat. Tak lama kemudian Bayu datang memasuki kamar sambil tersenyum ke arah istrinya. Dia juga sempat menyimpan barang-barang bawaannya di salah satu sudut kamar. Risa pun membalasnya dengan senyumnya yang terlihat malu-malu. "Gak sholat dulu mas?" tanya Risa yang kemudian membelakangi Bayu. "Gak usah, besok aja," kata Bayu yang kemudian menghampiri Risa dan kemudian memeluknya dari belakang. Pasangan muda yang telah lama tak berjumpa itu pun melewati malam yang indah ini bersama. Dengan cinta yang masih menggebu-gebu, suasana ranjang begitu terasa romantis dan syahdu. Di tengah gelapnya malam, mereka saling berbagi kasih dan sayangnya. Dan hingga pagi menjelang, hawa yang penuh cinta ini akan terus bertahan di antara mereka berdua. Ting! Ting! Ringtone handphone Risa terdengar berbunyi dari ruang tamu. Setelah melihat suaminya yang terlelap, ia segera memakai baju sehari-hari dan berjalan menuju ruang tamu. Sebelum mengambil handphone, Risa terlebih dahulu menyalakan lampu dan membuka gorden jendela. Dengan mata yang masih mengantuk, Risa tak sempat melihat siapa yang menelpon pagi itu. Ia langsung mengangkatnya tanpa tahu siapa yang telepon. "Halo?" ucap Risa. "Risa, ini aku sayang. Sayang, aku belum bisa pulang ya. Aku mendadak harus mampir ke Jepara. Tapi cuma sebentar kok, besok juga aku sudah pulang," kata seseorang di telepon yang suaranya menyerupai Bayu. Risa kemudian melihat ke layar handphone untuk memastikan siapa yang menelpon. Dan memang benar yang menelpon itu adalah Bayu. Lantas siapa yang tidur bersama Risa semalam? Risa bingung sekaligus takut. Jantungnya berdegup cepat. "Mas, itu yang di kamar siapa dong?" tanya Risa dengan nada pelan dan wajah pucat. "Halo? Kenapa sayang?" tanya Bayu dari telepon. Risa pun lemas dan menjatuhkan teleponnya. "Halo, halo," ucap Bayu dari telepon. Dengan wajah pucat dan pasrah, Risa menelan ludah. Kemudian berbalik dan memberanikan diri berjalan ke arah kamarnya. Belum sampai di kamar, langkah Risa terhenti saat sesuatu menghalangi jalannya menuju kamar. Sesuatu itu adalah sosok makhluk berbadan tinggi dan kekar. Badannya ditumbuhi bulu yang lebat, dari balik bulunya terlihat warna kulitnya yang hitam legam. Makhluk itu menatap Risa dengan matanya yang merah menyala sambil memamerkan gigi-giginya yang besar dan runcing. Risa teriak histeris melihat sosok itu. Belum sempat ia melarikan diri, tubuhnya yang sudah lemas itu lebih dulu pingsan di tempat.